Kisah di Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Terjadi peristiwa yang mengubah takdir kerajaan tersebut. Cerita dimulai ketika raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan memanggil Arya Kebonan ke istana. Arya Kebonan, apakah benar engkau ingin menjadi raja? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak berhak menjadi raja. Jangan berbohong, katakan yang sebenarnya. Maaf, Yang Mulia. Saya baru saja memikirkannya. Baiklah, kau akan menjadi raja selama aku pergi untuk bertugas. Perintahlah dengan bijaksana, tapi janganlah pernah kau mencoba untuk merebut istriku. Baik, Yang Mulia. Suatu kehormatan. Dengan bantuan kekuatan supranatural, Raja mengubah penampilan Arya Kebonan menjadi seorang pria tampan dan memberinya nama Prabu Barmawijaya. Kabar tentang raja yang telah menjadi muda dan mengundurkan diri menyebar, dan hanya Uwa Batra Lengser yang tidak percaya pada cerita tersebut. Ini pasti akal-akalan mereka. Saya tahu pasti ada yang tidak benar. Tapi apa daya, saya tak punya kuasa apapun. Suatu malam, kedua ratu bermimpi bahwa bulan jatuh di atas mereka dan melaporkan mimpi itu kepada raja. Yang Mulia, kami bermimpi bahwa kami akan hamil. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan, Yang Mulia. Raja mengundang pertapa segala sesuatu yang diajarkan Sukarsi untuk menjelaskan arti mimpi tersebut. Yang Mulia, kedua ratu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tak dapat aku biarkan ini terjadi. Yang Mulia, ini adalah takdir. Kedua ratu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi pemimpin besar, yang akan membawa kejayaan bagi kerajaan Galuh. Jika itu memang sebuah takdir yang telah ditentukan, apa daya, saya harus menerimanya. Kala itu, raja marah karena dirinya merasa terancam akan posisinya. Ia takut apabila tatanya harus diserahkan pada anaknya, dan ia takut dikecam oleh Prabu di Kusuma. Barmawijaya, engkau telah banyak melupakan kontrakmu. Semakin Anda melakukan hal kejam, akan semakin pendek kekuasaanmu. Ada apa dengan engkau? Hidup kaulah yang semakin pendek. Mimpi aneh yang mendatanginya semalam membuat raja sangat marah dan takut terhadap ancaman seorang anak laki-laki di mimpinya tersebut. Dia akan menyingkirkan janin itu dan segera menemukan metode untuk melakukannya. Dia menanti bantuan Dewi Pangerenyap untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Nagadingrum yang akan lahir sebagai bajingan menurut impiannya. Dia tidak akan cocok untuk menjadi penguasa negeri ini bersama-sama dengan Haryang Banga, putri Dewi Pangerenyap. Tapi bagaimana cara untuk menyingkirkan bayi terkutuk itu? Aku telah merencanakannya. Kemarilah. Bantulah persalinan Dewi Naganingrum. Lalu tukarlah bayi itu dengan seekor anak anjing dan buanglah bayi itu ke sungai Citandul. Baik, Yang Mulia.
tutuplah matamu, maka kau tak dapat melihat banyaknya darah yang keluar yang mungkin akan membuatmu pingsan. Dewi Pangrenyep pun berpura-pura membantu Ratu Malang tersebut. Naga Ningrum pun tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dibawa ke Sungai Cipandu. Setelah ditukar dengan bayi anjing yang dibaringkan di pangkuan sang ibu yang tidak curiga akan hafal jahat tersebut. Bawalah anak Dewi Naga Ningrum pergi dari kerajaan ini. Mengapa yang mulia? Lancang sekali kau. Cepat laksanakan perintahku. Baik. Di Desa Geger Sunten, tepian Sungai Citandui, hiduplah sepasang suami istri tua yang biasa mencari ikan di sungai tersebut. Suatu pagi, mereka pergi ke sungai hendak mencari ikan seperti biasanya. Namun mereka terkejut bukan main saat menemukan sebuah keranjang yang tersangkut pada tepian sungai. Keranjang apa yang menyangkut di bala kita, Nini? Sepertinya keranjang bayi. Aki, cepat lihat dan bawa kemari. Kita harus membawanya pulang, Aki. Bayi ini anugerah untuk kita. Ayo kita pulang. Aki, cepat cari air susu. Sepertinya dia haus. Susui saja pakai punyamu. Yang benar saja, punyaku sudah peot. Cepat cari. Sepertinya dia lapar. Nini, aku telah mendapatkannya. Dia sudah tidur lagi, Aki. Lihat, ada sebutir telur di keranjangnya. Semoga ini bukan pertanda buruk untuknya saat dewasa nanti. Menjadi pertanda buruk atau baik. Dengan berlalunya waktu, bayi tumbuh menjadi seorang pemuda yang rupawan. Suatu hari, ia menemani akinya berburu, dan mereka melihat seekor burung dan monyet. Burung dan monyet. Apakah itu, Aki? Burung itu dikata Cium dan monyetnya adalah Wanara, anakku. Maka panggillah diri sendiri Cium Wanara. Siang ini setelah mereka lelah seharian di hutan, kakek dan Ciung Wanara memutuskan untuk beristirahat seraya membicarakan banyak hal. Aki, mengapa aku berbeda dengan anak laki-laki lain di desa ini? Mereka juga sangat menghormatiku. Kamu bukan anak yang lahir di desa ini. Kamu datang dibawa oleh aliran sungai. Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh. Jika itu benar, maka diri sendirilah yang harus pergi ke sana untuk mencari kedua orang tuaku. Itu berlaku, tetapi kamu harus ke sana dengan seorang kenalan. Di keranjang benar ada telur.
ambillah, pergilah ke hutan dan carilah unggas untuk meneteskan telur itu. Ciung Wanara pun pergi memulai perjalanannya ke Galuh dengan seekor ayam dari telur yang ada pada keranjang bayi. Kabar tentang ayam jantannya yang selalu menang di sabung ayam sampai ke telinga Prabu Barmawijaya yang langsung memerintahkan Uwa Batara Lengser untuk menemukan pemuda itu. Siapapun, aku akan mengabulkan semua permintaannya jika ayam yang dia miliki berhasil mengalahkan Jeling, ayam saktiku. Bawa pemuda itu ke hadapanku. Aku ingin melihat seberapa hebatnya ayam jago yang dia miliki. Dari mana kamu mendapatkan keranjang itu? Keranjang inilah yang membawaku hanyut ke sungai saat mereka membuangku. Jika kamu menang melawan ayam raja, maka mintalah kepadanya setengah dari kerajaannya untuk kemenanganmu. Ciung Wanara pun muncul di hadapan Prabu Barmawijaya dan membicarakan apa yang telah diusulkan oleh Lengser. Dan pada akhirnya kemenangan pun ada di tangan Ciung Wanara. Yang mulia, apabila ayamku menang melawan ayammu, maka janjikanlah diri sendiri mendapat sebagian dari kerajaanmu. Baiklah, aku terima tantanganmu. Aku bangun untuk memenjarakan orang jahat, Raja. Cobalah periksa dengan ratu dalam. Dasar bocah bengis, aku akan mengutukmu. Tuhanlah yang akan mengutukmu, Prabu. Penjara ini yang aku maksud. Orang-orang jahat adalah dirimu dengan Dewi Pangrenyok. Wahai rakyatku, ingatlah, perbuatan buruk akan dapatkan keburukan dan perbuatan baik akan dapatkan kesuksesan. Sementara itu, dengan ini, Barmawijaya dan Dewi Pangrenyok menyatakan di penjara. Yang Bangga dan Ciung Wanara, ikan tempuran ini pamali bertempur melawan saudara sendiri. Kalian berdua adalah saudara. Kalian berdua adalah anak-anakku yang akan memerintah di negeri ini. Ciung Wanara di Galuh dan Haryang di timur sungai Brebes, negara baru. Setelah pertempuran saudara yang mengubah nama sungai, Ciung Wanara dan Haryang Bangga semakin hari hubungan mereka kian membaik. Kini, keduanya sama-sama memerintahkan kerajaan mereka masing-masing. Haryang Bangga pindah ke timur dan dikenal sebagai Jaka Seseruh. Dia mendirikan kerajaan Jawa dan menjadi Raja Jawa. Dan pengikutnya yang setia menjadi nenek moyang orang Jawa.
Sementara Ciungwanara memerintah kerajaan Galuh dengan benar. Rakyatnya adalah orang Sunda. Sejak saat itu, Galuh dan Jawa makmur lagi seperti pada zaman Prabu Permanadikusuma. Saat kembali menuju ke barat, Ciungwanara menyanyikan legenda ini dalam bentuk pantun Sunda. Sementara kakaknya menuju ke timur dengan melakukan hal yang sama. Kalau kamu apa, Bir? Aku MUA-nya, aku yang kesana kemarin bawa permaisuri yang sangat amat terlibat. Kecuali tambahan kita berdua permaisuri. Plus yang paling ribet adalah dia, Dewi Pangrenyep. To people who don't care if I Seluruh kota merupakan tempat bermainnya hati. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Oh!